とても恐ろしいことが。中では小さな存在よ。その話はもうおしまい。ウルの涙、ウルティアよ。Oke guys, balik lagi nih sama Ginosis di pembahasan alur cerita Fairy Tail. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semangat untuk menjalani hari ini ya. Nah, pada episode sebelumnya kita udah diperlihatkan pertarungan sengit antara Grey dan Leon serta Deliora yang ternyata berhasil dibangkitkan. Waduh, gimana nih? Kira-kira bisa nggak ya Natsu, Erza, Grey, Lucy, dan Happy menghentikan kekacauan yang terjadi? Dan misteri apa lagi yang bakalan keungkap di sini? Tapi sebelum kalian nonton ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya, oke? Biar kalian gak ketinggalan setiap update video alur cerita anime kesukaan kalian. Gak perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja kita kuy ke pembahasan alur cerita anime Fairy Tail part 6. Terobos aja kuy! Seperti yang sudah kita ketahui di part sebelumnya, Deliora berhasil bangkit kembali. Raungannya bahkan sampai membuat si isi desa jadi kacau balau. Erza, Lucy yang sudah berada di dalam kuil bulan berusaha mengganggu jalannya ritual Mondrip yang dilakukan sendirian oleh Toby. Sementara itu Natsu masih berhadapan dengan Zalti di gua bawah tanah. Natsu sempat kesulitan ketika melawan Zalti karena kemampuan Zalti yang sebenarnya bukanlah sekedar mengendalikan reruntuhan. Kekuatan sihir Zalti sebenarnya adalah mengendalikan waktu. Jadi dia bisa memajukan waktu untuk menghancurkan suatu benda atau malah memundurkan waktu untuk mengembalikan benda yang hancur jadi seperti semula. Wah, kemampuan yang menyeramkan ya. Zalti juga mengatakan bahwa dia menginginkan kekuatan Deliora dan itulah alasan kenapa dia bergabung dengan Leon. Tapi meski sempat kesusahan, bukan Natsu namanya jika dia tidak bisa mencari cara menghadapi musuh-musuh yang menghadang. Ketika Zalti mengeluarkan sihirnya lagi, Natsu pun mengeluarkan sihir apinya dengan kuat untuk melawannya. Kembali pada Erza, Lucy, dan Happy yang berhasil menghentikan ritual Mondrip di atas kuil bulan. Namun meski sudah dihentikan, ternyata mereka bertiga sedikit terlambat untuk menghentikannya karena ritual Mondrip sudah komplit. Di gua bawah tanah terlihat Natsu dan juga Grey yang sudah sampai di sana terpaku menatap Deliora. Ternyata Leon juga sudah ada di sana dan menatap Deliora dengan penuh obsesi untuk mengalahkannya agar Leon bisa melampaui Uwi sang gurunya. Namun hal itu segera dihentikan oleh Grey. Dirinya maju untuk berhadapan dengan Deliora dan bersiap kembali memakai sihir Aisil agar dapat menyegel Deliora lagi. Melihat hal itu, Natsu lagi-lagi menghalangi Grey dan maju melawan Deliora sambil berkata bahwa dia tidak ingin Grey mati. Saat Deliora dan Natsu saling menyerang dengan sihir masing-masing, tiba-tiba setelah tubuh Deliora menjadi retak dan perlahan hancur, semuanya sempat kebingungan melihatnya. Namun akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya Deliora sudah mati semenjak disegel oleh Uwi. Aisil yang digunakan Uwi tidak hanya mengurung Deliora, namun secara perlahan juga menghentikan nyawa Deliora. Melihat hal itu, Leon pun menangisi kenyataan bahwa dirinya memang tidak mampu melampaui Uwi. Dan Grey juga menangis setelah menyadari bahwa Uwi benar-benar membalaskan dendamnya menghilangkan kegelapan dalam hatinya. Setelah beristirahat sejenak di tepi pantai dan diomeli lagi oleh Erza, para anggota Fairy Tail memutuskan untuk segera kembali ke desa. Menyadari bahwa ternyata Deliora bukanlah penyebab dari kutukan yang ada di Pulau Galuna. Leon pun menyatakan bahwa dia dan pasukannya selama ini hanya berurusan dengan Deliora tanpa menyentuh keberadaan desa.
Terungkap juga bahwa pasukan yang Leon bawa adalah orang-orang yang terkena serangan Deliora 10 tahun lalu dan ingin membalaskan dendam pada Deliora. Para anggota Fairy Tail pun sampai ke desa lagi untuk memeriksa keadaan yang ternyata keadaannya malah menjadi seperti awal. Seperti tidak pernah ada kekacauan atau kehancuran sebelumnya. Natsu sempat berpikir ini seperti ulah Zaltia memundurkan waktu kembali. Namun karena terlalu bingung dia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. くれたのはあなた方ですから一体いつになったら月を壊して Para penduduk desa akhirnya bercerita bahwa mereka sudah pernah mencoba mendekati kuil bulan untuk mengecek keadaan yang mencurigakannya. Namun tidak berhasil karena entah kenapa mereka tidak pernah bisa sampai atau bahkan mendekat ke sana. Setelah mendengar penjelasan mereka semua, pernyataan mengejutkan datang dari Erza untuk menghancurkan bulan. ナツついてこい。あの月を破壊する。投擲力を上げる効果を持つ。溝消し覇者の槍。オッケー！勝つ！ Alih-alih bulannya hancur, pemandangan yang terlihat malah seperti langit yang perlahan retak dan pecah. Ternyata itulah yang selama ini menyelimuti Pulau Galuna dan menyebabkan perubahan pantulan warna bulan menjadi ungu. Semuanya adalah selaput jahat akibat gas yang keluar dari setiap ritual Moonreap yang dijalankan. Kutukan jahat yang ada di Pulau Galuna pun terangkat. Tapi wujud penduduk desa sama sekali tidak berubah. Misteri lainnya ikut terungkap. Ternyata bukan wujud mengerikan yang jadi kutukan di sana, melainkan ingatan mereka yang jadi kacau akibat selaput jahat. Selama ini para penduduk desa memang merupakan klan monster atau bisa dibilang klan setan yang bisa berubah wujud jadi manusia. Di saat mereka semua masih terkejut dengan seluruh kejadian yang terungkap, mendadak Bobo sang awak kapal yang mengantar Natsu, Grey, Lucy, dan Happy ke Pulau Galuna pun muncul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nyata dia memang tidak mati dan kabur dari pulau itu karena hanya dirinya lah yang masih tidak terpengaruh ingatan akibat selaput jahat. Semuanya pun jadi bahagia dan mengadakan pesta besar-besaran. Di saat pesta berlangsung, terlihat Sherry dan Toby berjalan menuju yang langsung saja dihadang oleh Erza. Ternyata tujuan mereka datang adalah untuk meminta maaf pada penduduk desa, sekaligus berterima kasih kepada Natsu dan kawan-kawan karena sudah mengalahkan Deliora yang secara tidak langsung membalaskan dendam mereka semua. Mereka berdua pun ikut ke dalam pesta setelah ditarik oleh Natsu. Sementara itu Zalti yang diam-diam mengawasi desa dari kejauhan melaporkan seluruh kejadian kepada Sigrid. Dan terungkaplah identitas Zalti sesungguhnya. Dia adalah Ultir, salah satu anggota Dewan Sihir yang memiliki rencana tertentu dengan Sigrid. Latar berganti sejenak dengan Ultir yang sudah sampai di era bersama Sigrid membahas pergerakan mereka selanjutnya dan mengawasi Fairy Tail. Dan juga terungkap fakta selanjutnya, Ultir adalah putri dari Ui. Keesokan paginya setelah menerima hadiah berupa kunci arwah zodiak tapi menolak hadiah goldnya, para anggota Fairy Tail pun pulang ke Magnolia dengan menaiki kapal bajak laut yang ditumpangi Erza sebelumnya dan sampai dengan selamat. Tapi tidak dengan Natsu, Lucy, Grey, dan Happy yang harus menanti hukuman mereka saat nanti sampai di Guild. Menurut Happy, Makarov akan menjatuhkan hukuman yang disebut tanda kutip itu olehnya, membuat Natsu dan Grey seketika pucat dan panik ketika mendengar hal tersebut. Natsu, Grey, Lucy, dan Happy juga menantikan keputusan hukuman mereka di Guild Fairy Tail dengan sangat panik. Sambil menunggu kepulangan Makarov sang Master untuk merundingkan hukumannya, Natsu dan Grey melihat sebuah poster misi aneh tapi imbalannya besar yang tertempel di papan request guild. Saat mereka membaca isi poster itu bersama Erza, Lucy, dan Happy, tiba-tiba ada sinar aneh yang memancar setelah Natsu membacakan tulisan aneh di dalamnya. Dan sesuatu yang ajaib pun terjadi. Natsu, Grey, Lucy, Erza, Happy, bahkan Loki, anggota lain Fairy Tail yang berada di dekat mereka mendadak saling bertukar jiwa.
あ効率会がなんで寒いんだ。これなんで倒れてたんだっけ。なんだよ、つうか視界が暗え。気づかんのか。私たちの心と体が。Setelah menjelaskan tentang sihir bertukar jiwa dari mantra di poster itu, Makarov langsung saja membiarkan hal itu menjadi hukuman untuk mereka setelah mengatakan dia tidak tahu sihir pembatalannya. Di saat mereka berenam berpikir tidak ada harapan untuk bisa kembali normal, seorang anggota lain dari Fairy Tail bernama Levi datang dan menawarkan bantuan dengan kemampuan sihirnya untuk menerjemahkan tulisan kuno yang ada di poster itu. Seiring sisa waktu yang semakin sempit, mereka yang bertukar jiwa jadi semakin panik karena tidak dapat kembali ke tubuh asli mereka. Akhirnya Levi dapat memecahkan tulisan kunonya dan merapalkan mantra, membuat Lucy Gray yang sebelumnya saling bertukar jiwa akhirnya kembali ke normal. Namun, ternyata yang lainnya tidak kembali normal dan sekarang malah seluruh anggota Fairy Tail yang berada di guild juga ikut bertukar jiwa, kecuali Gray, Lucy, dan Levi. Dengan keajaiban yang diberikan oleh produser sutradara, akhirnya mereka semua pun kembali normal. Setelah kejadian bertukar jiwa, Natsu Happy beserta Lucy pergi untuk memancing. Namun di tengah kegiatan itu lagi-lagi Natsu Happy bertengkar dan kali ini soal ikan. Setelah Lucy melontarkan komentar jika sifat Natsu yang begitu tidak akan disukai wanita, ketika Natsu menatap kesal dan pergi meninggalkan Lucy di sana. Lucy pun pergi ke perpustakaan Fairy Tail yang ternyata ada Mary Jane di dalamnya dan memutuskan membantu Mary Jane merapikan buku-buku sekaligus curcol atau curhat colongan. ルーシーも夏の子供っぽいところ。夏ってばひどいと思いません？ Saat hendak bangkit, Lucy menemukan selembar foto lama para anggota Fairy Tail saat mereka semua masih kecil. Melihat hal itu, Mary Jane pun terkenang masa lalu dan mulai menceritakan kisah lucu saat mereka masih kecil. Yang paling mengejutkan adalah Mary Jane yang dulunya ternyata garang banget. Tampilannya seperti preman dan malah elfman yang malah tampil sangat rapi dan sopan. Setelah bertengkar dengan Gray dan Erza, Natsu pergi ke hutan selatan Magnolia yang dikenal sebagai hutan keramat karena kekuatan sihirnya yang luar biasa di sana. Dirinya pertama kali menemukan Happy di sana yang masih belum lahir dan berada di dalam telur. Natsu pun membawanya ke guild dan memutuskan untuk merawatnya dengan dibantu oleh Lisana, salah satu anggota Fairy Tail yang lain. Mereka mulai mencari cara agar bisa menghangatkan telur itu. Mulai dari Lisana mengubah dirinya menjadi hewan, sampai membangun sebuah gubuk di hutan untuk menjadi rumah bagi Happy serta Natsu Lisana agar bisa menemani telur Happy. Di dalam gubuk itu Lisana menggoda Natsu tentang bagaimana mereka jadi terlihat seperti sepasang keluarga dengan Natsu sebagai bapak, Lisana sebagai ibu dan telur itu sebagai anak mereka. Hal itu tentu membuat Natsu salah tingkah. Saat mereka berjalan-jalan sambil membawa telur berisikan Happy yang belum juga menetas, tiba-tiba monster raksasa bernama Golian mendatangi mereka untuk memakan telur Happy. Natsu tidak menyerah begitu saja dan melindungi Lisana yang menjaga telur Happy. Dengan semangat Natsu akhirnya bisa mengalahkan Golian walaupun hasilnya dia babak belur. Setelah mereka kembali ke gubuk, Lisana kembali menggoda Natsu sampai wajahnya memerah. Ketika Natsu dan Lisana tidur di gubuk itu, ternyata telur yang berisi Happy tadi dicuri dan hilang, membuat mereka berdua panik dan segera pergi ke guild untuk mencari tahu siapa yang mengambil telur Happy. おい、少し飛んでないか？ラクタスお前か？今日ね。卵、どこ行ったんだよ。 Datanglah Elfman dengan membawa telur Happy. Ternyata saat Natsu dan Lisana tertidur, Elfman mengambil telur itu untuk menghangatkannya dengan sihir. Setelah telur itu kembali kepada Natsu dan Lisana, tiba-tiba cangkang telurnya retak dan sudah waktunya untuk menetas. Dari dalam telur itu lahirlah Happy kecil yang sangat lucu dan membawa kebahagiaan bagi seluruh anggota guild Fairy Tail. Dan itulah alasan kenapa dirinya dinamai Happy. 羽生えてんぞ。鳥か。こいつの名前ハッピー。 Lucy terlihat sangat bahagia setelah mendengarkan cerita dari Mary Jane itu. Lucy masih memperhatikan anggota lain di dalam foto itu sementara Mary Jane dipanggil oleh Makarov untuk urusan lain. Tapi Lucy yang tidak pernah melihat keberadaan Lisana di guild selama ini jadi bertanya-tanya kemanakah Lisana sekarang.
dan bergegas menghampiri Natsu juga happy untuk mengecek apakah mereka masih bertengkar atau tidak. Di sisi lain, terlihat Natsu yang masih berada di dalam hutan mengingat kehadiran di sana yang selalu menengahi saat dirinya bertengkar dengan Happy. Setelah Natsu menghampiri Happy dengan membawa ikan-ikan raksasa sebagai permintaan maaf, akhirnya mereka berdua kembali berbaikan. Wah, alangkah menyenangkannya ya persahabatan bagai kepompong. Pertengkaran dalam pertemanan pasti ada ya, tapi memang lebih baik kalau cepet-cepetan berbaikan. Tapi kalau teman yang berkhianat sih, waduh urusannya tuh bakal panjang. Anyway, gimana nih menurut kalian kelanjutan pertualangan Natsu dan kawan-kawan? Setelah berhadapan dengan musuh berbahaya di Pulau Galuna, bolehlah ya mereka bersantai dulu sejenak dan bercanda-canda sambil mengenang masa lalunya. Tapi seperti biasa nih, satu pertanyaan terjawab, muncul lagi pertanyaan baru di setiap cerita fairy tale. Mulai dari Ultir, anggota Dewan Sihir yang ternyata dia adalah anak dari Ui, Guru Grey dan Leon. Sebenarnya apa tujuan dia bersama si Green ya? Dan apa yang sebenarnya mereka incar? Makin kesini mereka berdua kok jadi terlihat agak mencurigakan gitu. Apalagi si Gran nih. Dan kemanakah sosok Lisana sekarang? Kalau dipikir-pikir lagi jadi ada kesan misterius ya si Lisana ini. Kemanakah perempuan cantik berambut blonde itu? Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Rama di sini pamit. Bye bye.